Ini apa Cakra ini selalu menarasikan bahwa syariat Islam itu kejam, bahwa syariat Islam itu para ulama itu zalim. Cuman dia tidak pernah bisa menyebutkan data. Masalahnya, syariat Islam membuat agama Islam ini berbahaya, membuat agama Islam ini tidak relevan, membuat agama Islam ini menjerat manusia kepada kezaliman, kepada kenestapaan dalam beragama. Jadi, ketika orang Islam mengklaim bahwasanya Islam tanpa syariat adalah bukan Islam, maka yang dimaksud itu adalah Islam tanpa kezaliman, tanpa penipuan, tanpa kekerasan dalam beragama. Nah, ini bukan Islam. Nah, makanya yang ditonjolkan, yang dipamerkan kepada publik oleh kaum ulama Islam dalam dimensi syariat, maka yang dimaksud mereka adalah yaitu Islam yang memang Islam mafia, Islam yang memang mengajak manusia kepada kezaliman, kenestapaan, dan kemungkaran dalam beragama. Apa referensi dia untuk mengatakan itu semua, bahwa syariat Islam itu kejam, bahwa syariat Islam itu begini dan begitu? Apa yang menjadi dasar rujukan dia? Contohnya mana? Jadi buat apa Cakra, sebelum menarasikan bahwa syariat Islam itu kejam, kasih contoh dulu. Toh dulu Indonesia itu ketika masuk para pendakwah Islam sehingga Islam menjadi mayoritas di negeri ini, itu tidak disebarkan dengan kekejaman, kezaliman, tidak disebarkan dengan perang. Tapi lihat bagaimana para kolonialisme barat datang ke Indonesia. Habis rakyat kita dikerjain sama mereka. Nah, jadi Anda, Alpa Cakra, tolong kalau menjadi orang itu jangan buta melihat sejarah. Jangan buta melihat apa yang terjadi di sekitar Anda. Jangan-jangan apa yang Anda katakan itu hanya ada di dalam otak Anda. Atau Anda berhalusinasi bahwa apa yang Anda katakan itu terjadi pada diri Anda. Padahal pada hakikatnya itu tidak ada. Kalaulah betul seperti Anda katakan bahwa Islam itu kejam, Islam itu, ulama itu zalim, maka orang seperti Anda itu nggak bisa hidup. Orang-orang yang non-muslim yang sudah hidup ratusan tahun di Indonesia ini sudah habis dari dulu. Dan Indonesia itu 100% umat Islam. Tapi kenyataannya apa? Non-muslim bahkan di Aceh itu hidup sangat tentram, hidup damai mereka dia. Oh, ada kok di Aceh itu gereja yang dibakar. Kita ketika menuduh sesuatu itu, walaupun itu ada bukti bahwa ada gereja yang dibakar, lihat dulu bagaimana. Jangan-jangan gereja itu tidak berizin atau didirikan di tempat komunitas muslim. Bagaimana kalau kami mendirikan masjid tengah-tengah perkampungan non-muslim yang orang Islam hanya 1-2 di situ. Jadi apa Cakra? Anda boleh meninggalkan Islam, Anda boleh tidak suka dengan Islam, tapi ketika memberi narasi tentang Islam, coba buat berdasarkan fakta, berdasarkan data. Jangan halusinasi yang ada dalam otak Anda itu yang Anda sebarkan sebagai sebuah fakta. Umat Islam hari ini tertinggal bukan karena agamanya, tapi karena mereka menjauh dari agamanya. Ketika mereka kembali kepada Islam, maka lihat abad pertengahan mereka menjadi orang-orang yang berperadaban. Tapi agama Anda ketika menjalankan seluruh isi dari kitab suci Anda, lihat apa yang terjadi. Abad pertengahan, Eropa dalam abad ke-8. Apa itu belum cukup sebagai bukti, sebagai fakta bahwa Islam itu adalah agama yang berkemajuan, sedangkan agama Anda agama yang tidak berperadaban? Atau Anda dan sahabat-sahabat Anda hanya ingin menyebarkan narasi kebencian Anda seakan-akan itu ilmiah?
Jadi sahabat adakna sekalian, orang-orang semacam apa cakra ini di sekitar kita sekarang banyak. Mereka tidak paham dengan apa yang mereka katakan, tapi mereka merasa seperti telah menyampaikan sebuah kebenaran. Mereka seakan telah menyampaikan sebuah fakta ilmiah yang begitu luar biasa. Padahal sesuatu itu hanya ada dalam mindset mereka. Sesuatu itu hanya ada dalam ilusi mereka. Di kenyataannya mereka hidup di tengah-tengah umat yang mereka katakan zalim. Mereka itu hidup di tengah-tengah umat yang mereka katakan hobinya berperang. Lihat Amerika Serikat yang seenak jidatnya menangkap presiden negara orang. Jauh sebelumnya ada Muammar Gaddafi, ada Saddam Hussein dan lain sebagainya. Itu presiden yang melakukan kekejaman, kezaliman dan melanggar hukum internasional, itu agamanya bukan Islam. Coba lihat di KTP orang yang menangkap Presiden Venezuela kemarin, apakah dia KTP-nya Islam atau bukan? Jangan sebarkan narasi kebohongan demi menyebarluaskan agama Anda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemeluk Islam yang paripurna.